adalah berkunjung ke Baitullah di Makkah dalam keadaan berihram, memakai pakaian ihram dan meninggalkan larangan-larangan ihram dan melaksanakan manasik atau ibadah yang sudah ditentukan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika umrah jemaah sekalian, rukun haji dilaksanakan kecuali satu, yaitu wukuf di Arafah. Maka umrah juga disebut dengan haji kecil. Mudah-mudahan jemaah sekalian nanti setelah umrah ini yang belum berhaji tahun depan, bahkan tahun ini bisa berangkat haji semuanya. Amin. Tanpa harus ngantri, tanpa harus bayar. Bisa Ustaz? Bisa. Caranya gimana? Diundang Raja Salman menggunakan visa furoda. Tidak ada yang tidak mungkin. Kemudian jemaah sekalian, keutamaan umrah yang pertama menghapuskan kefakiran dan dosa-dosa. Rasulullah umrah kafaratul lima bainahuma. Umrah yang satu kepada umrah berikutnya Allah hapuskan dosa di antara keduanya. Jika dulu jamaah pernah umrah, hari ini umrah lagi, maka jarak dosa yang dulu umrah pertama ke sekarang Allah hapuskan. Jika hari ini umrah, nanti bulan depan umrah lagi, bahkan tiap bulan umrah, bahkan tiap tahun mungkin umrah sama. Dosa yang satu, umrah yang satu kepada umrah yang berikutnya Allah hapuskan dosa di antara keduanya. Yang ketiga, Masya Allah jamaah sekalian, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, alin nisa'i jihad, apakah wanita juga wajib berjihad? Nabi menjawab, na'am la qitala fi al-hajju wal umrah. Iya, perempuan juga wajib berjihad, tapi tidak mengangkat senjata, yaitu umrah dan haji. Kenapa umrah ini disebut dengan jihad jemaah sekalian? Jihad dengan harta kita. Karena ibadah ini adalah ibadah yang paling mahal jemaah. Kalau kita sholat bayar enggak? Ya. Puasa enggak bayar, zakat bagi yang mampu. Ya. Tetapi kalau umrah bayar enggak, Bu? Bayar Pak Ustaz. Walaupun yang bayarnya entah siapa begitu ya. Tetapi ini adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita akan berjihad dengan jiwa raga kita. Ini ada mutawif di belakang kita semua, Masya Allah. Kita akan merasakan berjalan kaki dari satu tempat ke tempat berikutnya. Capek, lelah pasti akan dirasakan, tetapi capek dan lelahnya adalah bagian jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi Allah lipat gandakan. Salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi masiwa. Salat di masjidku ini di Madinah, satu rakaat sama dengan 1000 rakaat, kecuali di Masjidil Haram. Salat di Masjidil Haram khairun min mi'ati alfi salatin fi masiwa. Lebih baik, lebih utama daripada 100.000 rakaat. Ibu kalau taraweh pengen yang lama, pengen yang cepat, lahir dan batin. Jika saya punya hutang, tolong dihalalkan saja. Saya bayar nanti pakai doa di depan Ka'bah. Kata yang punya hutang. Penting sekali jamaah, karena umrah haji itu ada istitoah, ada kemampuan secara ekonomi, bahkan juga secara fisik. Baik, kita selanjutnya bahas persiapan umrah. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu nanti rutenya akan ke Madinah dulu ya. Ke Madinah dulu baru ke Mekah. Nah, saya bahas umrahnya. Di Mekah, di Madinah akan menginap, akan bermukim beberapa hari, 3 hari sampai 4 hari. Kemudian sunnah memakai wangi-wangian. Ini masih di Madinah jamaah sekalian, belum berniat. Kalau sudah niat, maka yang tadinya sunnah jadi haram. Ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi saya ulangi lagi, kalau mau dandan ibu-ibu, mau pakai apa namanya Bu? Blush on ya Bu ya. Apa Bu? Liponnya Bu ya? Lipon apa lagi Bu? Wah. Ibu suka nanya, Ustaz bolehkah saya dandan
Boleh Bu, tapi tujuannya untuk apa? Kalau untuk kesehatan monggo, tapi kalau niatnya biar cantik. Nah, kain ihramnya atau baju ihramnya untuk laki-laki dari atas ya tidak boleh pakai topi atau peci. Kacamata Ustaz boleh, tidak ada warna khusus, tidak ada seragam khusus, tidak ada baju khusus. Yang penting tertutup semua auratnya, anggota tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan. Ibu kalau di kamar dengan ibu-ibu, saya tanya ibu ya, jawab ya. Sekamar berempat sesama ibu-ibu, ya, bolehkah lepas kerudung? Tidak. Aslinya nih, ibu udah sekamar Boleh. di sini, Boleh. boleh nggak? Kalau di sini, sekamar dengan ibu-ibu, boleh kan? Boleh. Dengan suami boleh nggak lepas kerudung? Boleh. Lepas baju? Boleh. Oke ya, jadi hukum asal perempuan dengan perempuan boleh lepas kerudung. Tetapi nanti ketika sedang prosesi umroh, dari Bir Ali naik bis ke Mekah, di Mekah dibagi kunci sesuai dengan paketnya masing-masing, ada yang double, triple atau berempat. Nanti masuk ke kamar. Nah di kamar kan boleh aslinya lepas kerudung, tetapi karena sedang ihram, sedang umroh, maka tidak boleh lepas kerudung. Walaupun dengan suami aslinya boleh nggak pakai baju bahkan, tetapi ketika sedang ihram, sedang umroh, nggak boleh lepas kerudung. Misalkan ada kasus ibu-ibu yang sampai ke Mekah tiba-tiba haid, tawaf sa'inya nunggu bersih, maka ketika menunggu bersih juga sama harus tertutup auratnya seperti ini, kecuali di kamar mandi, kecuali ada kebutuhan. Selama tidak ada kebutuhan mendesak, jangan membuka aurat walaupun di depan ibu-ibu, walaupun dengan suami dan istri. Jelas ibu-ibu? Jelas Bu? Jelas ya. Nah, jadi ibu harus pakai kaos kaki Bu ya, kaos kaki yang terlihat hanya mukanya dan telapak tangan. Mana batas tangan Bu? Ini ada pergelangan tangan, tandanya ada mata tangan. Kan ada mata kaki, ada mata tangan ya Bu ya. Makanya ibu yang bajunya nanti ketika umroh enggak berkancing, pakai manset. Manset enggak bawa Ustaz, ada kaos kaki gunting. Nah, pakaiin ke sini. Supaya apa? Ketika angkat tangan tidak terbuka atau tidak terlihat auratnya. Nah, itu untuk ibu-ibu ya. Nah, nanti di Bir Ali foto bersama seperti ini. Ibu-ibu biasanya suka kompakan. Umrah pertama ibu-ibu kita pakai gamis warna putih biasanya ibu-ibu tuh. Umrah kedua warna hitam. Walaupun tidak harus, tetapi ya kalau seragam kan cakep ya Bu ya, fotonya Bu ya, Masya Allah ya. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya wajib umrah ada dua jamaah sekalian. Satu berniat umrah, yang kedua adalah meninggalkan larangan-larangan ihram. Salah satu wajib umrah ditinggalkan dengan sengaja atau lupa, umrahnya sah, hanya wajib membayar dam atau memotong satu ekor kambing. Nah, kita bahas satu persatu niat umrah jemaah. Untuk niat umrah, karena kita dari Madinah ke Mekah, maka kita akan mikotnya di Masjid Bir Ali atau di Zulhulaifah. Kita naik bis dari hotel ke Masjid Bir Ali kurang lebih 10 sampai 20 menit. Nah, sampai Masjid Bir Ali, jamaah turun dari bis. Yang punya wudhu langsung sholat ihram. Yang batal wudhu selawatan. Allahumma umrata. Aku sambut panggilanmu ya Allah. Aku sambut panggilanmu ya Allah. Untuk berumrah. Untuk berumrah. Nah, sudah cukup niatnya dalam hati seperti itu. Atau niat yang kedua, nawaitul umrata. Nawaitul umrata. Wa ahramtu biha. Wa ahramtu biha. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Saya niat umrah.
Saya niat umroh dan berihram untuknya dan berikhram untuknya karena Allah Ta'ala. karena Allah Ta'ala. Ya, jadi kalau sudah niat, maka sudah dimulai prosesi ibadah umrohnya. Berapa lama selesainya dari niat sampai tahallul? Sakit atau yang lain-lainnya, dan tidak yakin mampu menyelesaikan umrah sampai tahallul, boleh mengucapkan persyaratan dengan membaca Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, tempat tahallul di mana saja Engkau menahanku. Kasusnya jarang terjadi, tapi pernah ada jamaah saya sampai di Madinah haid, di Mekah masih haid, sudah niat umrah, sampai mau pulang masih haid. Maka ini hukum baru kan? Gimana ini? Kapan tawafnya? Kapan sainya? Sementara besok dia harus pulang. Maka diambillah beberapa referensi. Di hari terakhir langsung tahallul saja, tanpa tawaf, tanpa sa'i. Kenapa? Karena ada uzur haid dan dia tidak terkena dam. Kenapa? Karena sudah mengucapkan persyaratan. Artinya apa jemaah sekalian? Nanti ada umrah kedua. Kalau jamaah nggak yakin umrah yang kedua, jangan maksain. Karena pernah jamaah kami niat umrah kedua di Zi'rana sampai Madinah, sampai Mekah, panas siang. Ustaz, saya nggak jadi umrah ya? Pakai baju, pakai celana. Saya nggak jadi umrah ya? Apa hukumannya? Dan kalau sudah niat harus dituntaskan kecuali ada uzur. Kemudian diri selama belum berjumpa melihat Ka'bah terus baca talbiyah ini. Karena hakikatnya kita semua diundang oleh Allah ke Baitullah lewat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim undang manusia untuk datang ke sini setelah apa? Mendirikan Ka'bah. Dan hari ini, hari nanti kita memenuhi